Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4721. Apa? Jeritan mengerikan terdengar pada saat ini. Nobita Chiba gemetar kesakitan. Jelas, dia yang selalu dimanjakan telah mengalami hal seperti itu. Chiba Nobita juga secara naluriah ingin menghindarinya. Tetapi Harvey York tidak bermaksud membiarkannya pergi seperti ini. Tetapi langsung memasukkan cerutu ke dalam mulutnya. Dan kemudian memasukkan tisu ke dalamnya. Jeritan melengking keluar lagi. Penonton tidak bisa berkata-kata karena kaget. Eider Rowling tercengang. Dan kemudian menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Mengira dia salah membacanya. Penduduk pulau lainnya sedang kesurupan. Mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Jadi mereka lupa bagaimana menyelamatkan orang untuk sementara waktu. Bahkan Pangeran Shidu dan Yuli Shidu tercengang. Jelas tidak menyangka Harvey York akan berani melecehkan Chiba Nobita seperti ini. Wanita-wanita cantik itu ingin berteriak. Tetapi tidak bisa, takut. Akun kakak iparku. Hitung dulu. Harvey York tersenyum sedikit. Mengambil botol anggur di atas meja, dan menghantamkannya ke dahi Chiba Nobita dengan ledakan. Botol anggur meledak dan darah berceceran. Kepala Chiba Nobita berdarah, dan dia sangat malu. Pada saat ini, Nobita Chiba bereaksi. Harvey York tidak berpura-pura sama sekali, juga tidak membual. Dia benar-benar berani menyentuhnya. Pada saat ini, Nobita Chiba dengan kuat menopang meja dan ingin bangun. Tetapi untuk beberapa alasan, napas dalam di tubuhnya ditekan pada saat ini dan tidak dapat berlari. Kali ini, bunga yang saya dapatkan kembali untuk istri saya. Saat berbicara, Harvey York mengambil botol lagi dan membantingnya ke bawah. Pria pulau yang bereaksi tiba-tiba berubah warna. Wanita pulau itu berteriak. Eider Rowling semakin gemetar dan berkata dengan keras, "Ayo, ayo bersama, bunuh dia, menyelamatkan." Mengikuti perintah Eider Rowling, rekan dan pengawal Chiba Nobita bergegas keluar berteriak, ingin mengepung Harvey York dan membunuhnya. Yuli Shidu bergerak dalam sekejap dan menendang wajah seorang ahli negara pulau. Ledakan, pihak lain berteriak. Menutupi wajahnya dan terus mundur. Kemudian Yuli Shidu melangkah maju, menempel tepat di leher pria itu, dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani datang, aku akan membunuhnya." Jelas, Yuli Shidu bukan orang biasa. Dia sangat menyengat di hari kerja. Tetapi dia hanya menahan diri di depan Harvey York. Sekarang dia sudah mulai. Dia secara alami kembali ke kesombongan sebelumnya. Dan adegan ini membuat langkah Eider Rowling dan yang lainnya berhenti sejenak. Dan ekspresi mereka sangat sulit untuk dilihat. Ledakan. Pada saat ini, Harvey York telah mengambil botol anggur asing ketiga dan menghancurkannya lagi. Botol ini, bahkan jika itu untuk menagih hutang tabung gas tadi malam. Tabung gas kita di negara H bukanlah sesuatu yang bisa disia-siakan oleh anjing Akita sepertimu. Ada suara keras lainnya. Dan dahi Chiba Nobita hampir pecah. Rao adalah bahwa dia selalu menjadi pahlawan yang memproklamirkan diri. Dan pada saat ini, sangat menyakitkan sehingga dia akan menangis. Wanita pulau cantik itu tampak ngeri satu persatu. Hampir tanpa sadar mundur. Menggigil dan tidak bisa mengeluarkan suara. "Memindahkanmu, apakah itu sulit?" Harvey York meraih wajah Chiba Nobita dan mengangkatnya. "Serangga kecil yang datang dari timur. Di musim panas besar kita.
mengira dia adalah seekor naga yang menyeberangi sungai. Apakah kamu layak? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Chiba Nobita sangat marah. York, kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tahu cara menulis kata konsekuensi? Apakah kamu tahu cara menulis kata-kata mati? Bab 4722. Tamparan. Harvey York menjambak rambut Nobita Chiba, mengangkatnya, dan menamparnya dengan backhand. Sebagai hasil dari, maaf, aku benar-benar bisa menanggung konsekuensinya. Saya juga tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Apa saja? Kamu bisa datang kepadaku. Tetapi jika kamu datang ke orang-orang di sekitarku, kamu sendiri sedang mencari kematian. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu hari ini, sehingga kamu hanya memiliki separuh hidupmu yang tersisa dan kembali ke negara pulau. Hidup dalam bayanganku sepanjang hidupku. Tapi aku tahu Tuan Muda Chiba tidak yakin. Jadi aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menunggumu selama setengah jam. Kamu bisa menelepon seseorang. Cukup lakukan panggilan telepon. Jika kamu bisa membuatku takut, aku akan membiarkanmu membersihkannya. Jika kamu tidak bisa dibodohi, maka akulah yang mematahkan anggota tubuhmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menamparkan lagi dengan backhand-nya, menyebabkan Nobita Chiba terbang keluar, mengenai marmer di dinding. Chiba Nobita yang menyakitkan perlahan meluncur ke bawah, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit yang ganas. Adegan ini membuat Eider Rowling dan semacam penduduk pulau tercengang. Teman-teman wanita cantik itu membuka mulut mereka sedikit dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Jelas, dampak yang dibawa Harvey York kepada mereka sangat besar. Mereka belum pernah melihat orang yang lebih arogan dan mendominasi daripada Nobita Chiba sepanjang hidup mereka. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Nobita Chiba lagi, lalu berbalik dan pergi dengan tangan di punggung. Chiba Nobita menutupi dahinya, menggertakkan giginya saat ini. Bodoh. Panggil seseorang. Panggil aku semua orang di Jinling. Aku ingin orang negara H ini tahu bahwa penduduk pulau kita yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Eider Rowling. Panggil sepupumu dan yang lainnya juga. Kamu tidak boleh melewatkan satu pun. Nobita Chiba penuh dengan kemarahan dan kebencian pada saat ini. Sejak keluarga Chiba menjadi bangsawan baru di negara pulau, dia telah mendominasi di Kyoto. Selain 5 keluarga dari negara pulau, beberapa sekolah besar, dan orang-orang dari Shogun, keluarga Chiba tidak perlu memberikan wajah kepada siapapun. Bahkan jika dia sesekali mengunjungi negara-negara kecil lainnya di timur jauh, dan bertemu dengan beberapa orang yang berani mengambil wanita bersamanya, Chiba Nobita akan diinjak-injak sampai mati satu persatu. Sebelumnya, dia pernah ke Pulau Harta Karun, di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama Tuan Muda Geng Daun Bambu, yang berani menculik seorang pelacur bersamanya. Hasil dari itu, dia langsung menamparkan wajah lawannya. Untuk Chiba Nobita, selama dia memiliki kulit harimau dari keluarga Chiba, siapa yang bisa memprovokasi dia? Siapa yang berani memprovokasi dia? Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan Harvey York hari ini membuat Nobita Chiba gemetar karena marah. Menantu dari rumah ke rumah, pembohong, dan pemakan nasi yang lembut. Beraninya kau memukul dirimu sendiri. Apakah Anda ingin dia menelepon sekarang? Ini bukan tamparan di wajah lagi, kan? Itu hanya menginjak-injak martabatnya. Itu hanya menjatuhkan martabat keluarga Chiba dan menginjak-injaknya. Jadi pada saat ini, Nobita Chiba menggertakkan giginya. Dan ketika dia mengeluarkan satu perintah demi satu, dia melihat bahwa semua penduduk pulau di sekitarnya mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk melakukan panggilan.
Bahkan Eider Rowling ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya di telepon. Dia mendengar dari teleponnya bahwa dia seharusnya menjanjikan banyak keuntungan sebelum pihak lain setuju untuk mengambil tindakan. Namun, ini juga berarti bahwa semua kontak yang dapat mereka gunakan di Jinling telah diaktifkan. Chiba Nobita mencibir lagi dan lagi. Dan dia melirik jam tangan Royal Oak di pergelangan tangannya. Lalu menunggu dengan mencibir. Bab 4723. Di luar. Di ruang terbuka di belakang Royal Clubhouse. Harvey York memegang sebotol air soda di tangannya. Sesekali meneguk beberapa teguk. Lalu menatap langit berbintang dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan tatapan acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Paman York. Meskipun Nobita Chiba adalah penduduk pulau memiliki pengaruh besar di Jinling. Pangeran Sidu terhuyung-huyung ke sisi Harvey York dan berbicara dengan suara rendah. Karena alasan sejarah, penduduk pulau bahkan membuka banyak aula seni bela diri di Jinling. Saya menduga bahwa beberapa kekuatan di Dao juga terkait erat dengan orang-orang di negara kepulauan itu. Jadi jika kamu membiarkannya mengguncang orang, mungkin itu akan sangat merepotkan. Paman. Kenapa aku tidak menelepon ayahku dan memintanya untuk membawa seseorang? Jelas, Harvey York menamparkan wajah penduduk pulau itu. Selama dia adalah orang negara Ha yang normal, darahnya akan melonjak dan dia akan bersemangat. Tapi setelah tenang, Pangeran Sidu takut akan kecelakaan Harvey York. Jadi dia bersiap untuk mengguncang orang. Yuli Sidu di satu sisi menatap Pangeran Sidu dengan dingin dan berkata, Pangeran Sidu, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang serius? Jangan menambahkan bahan bakar ke api. Apakah kamu lupa siapa Chiba Nobita? Jika ada kekacauan besar, bagaimana itu akan berakhir dalam beberapa saat? Pangeran Sidu mencibir dan berkata, Chiba Nobita. Bisakah itu benar-benar ditekan di atas kepala keluarga Sidu kita? Orang-orang dari 5 keluarga kekaisaran di negara pulau ada di sini. Dan mereka tidak dapat membuat gelombang di Jinling kita. Pergi ke samping. Yuli Sidu jelas khawatir. Tuan Muda York. Keluarga Chiba juga memiliki banyak juru bicara di Jinling. Lagi pula, keluarga Nobita Chiba berasal dari negara Ha. Kakeknya juga tetua pintu luar desa Tianmen Barat Daya. Jika dia benar-benar maju, mungkin bahkan tetua Sidu tidak tahan dengan tekanan. Jadi, kenapa kita tidak pergi dulu? Beberapa hari kemudian, visanya habis dan dia harus keluar. Kami juga marah. Dan orang-orang telah mengambil pelajaran. Tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Jelas. Yuli Sidu melihat Harvey York hendak memukul Nobita Chiba menjadi seekor anjing. Sekarang bahkan lebih dikatakan bahwa anggota badan Chiba Nobita akan terputus. Oh tidak. 5 anggota badan. Dia telah diajari oleh Harvey York untuk lebih berhati-hati sekarang. Dia takut hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membujuk Harvey York. Bagaimanapun, meskipun Javier Sidu adalah pemimpin cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya, tapi identitas tetua agung dari sekte luar masih lebih tinggi dari Javier Sidu. Begitu Nobita Chiba benar-benar memanggil kakek legendarisnya, Javier Sidu mungkin tidak berguna. Jadi dalam kognisi Yuli Sidu, ada sesuatu yang disebut tidak diprovokasi, tetapi menghindarinya. Lagi pula, murah sudah cukup. Mengapa menunggu kematian di tempat ini? Pergi. Kenapa kamu pergi? Harvey York tersenyum ringan. Jika Anda perlu takut dan melarikan diri setelah menginjak penduduk pulau, saya mungkin juga membiarkan Anda pergi ke pasar sayur untuk membeli daun bawang dan gantung diri. Tunggu. Menginjak penduduk pulau. Ini bukan pertama kalinya bagiku. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Dan dia menunjukkan kepercayaan diri tertinggi sesuka hati. Jelas.
Penduduk Pulau Belaka tidak ada di matanya sama sekali. Pangeran Sidu berkata dengan ekspresi hangat. Ini adalah sikap orang negara H terhadap penduduk pulau. Yuli Sidu ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak bertemu Harvey York berkali-kali, dia sudah mengerti karakter Harvey York. Menjadi pemalu bukanlah perilaku Harvey York. Memecahkan masalah sekaligus adalah prinsip hidupnya. Orang-orang seperti itu adalah pria sejati. Sangat tampan. Bab 4724. Ledakan. Tidak butuh setengah jam. Tapi hanya 10 menit. Ada banyak mobil sport yang menderu di depan Royal Club. Mesin mobil sport ini nyaring. Menderu dan menderu saat dikendarai. Menunjukkan arogansi tertinggi. Dari Lexus LC hingga Ferrari 488. Bisa dikatakan ada semua jenis mobil sport. Ada beberapa mobil sport dengan plat nomor diplomatik, yang setara dengan memberitahu Harvey York bahwa kedutaan negara pulau di negara H harus mendukung Nobita Chiba. Selain penduduk pulau berkumis, ada banyak wanita pulau yang mengenakan kimono pulau saat ini. Meskipun wanita desa pulau ini semuanya mungil dan cantik, mereka semua tersenyum dan meringkuk dalam pelukan pria desa pulau di samping mereka. Dan orang-orang pulau ini memiliki pedang panjang dari negara pulau yang tergantung di pinggang mereka. Tetapi beberapa di antaranya terbuat dari kayu. Namun meski begitu, gambarnya spektakuler dan menakutkan. Segera, lebih dari 500 penduduk pulau berkumpul. Semuanya menatap Harvey York dan Pangeran Sidu dengan tatapan membunuh. Bagi yang belum tahu, mereka mengira ini adalah jalan negara Kepulauan Kyoto. Dapat dikatakan bahwa tenaga penduduk pulau di sisi terang Jinling dapat dianggap sebagai pertemuan malam ini. Nobita Chiba menyelesaikan pakaian sederhana pada saat ini, seperti mumi, dan berjalan keluar dengan Eider Rowling dan yang lainnya. Melihat begitu banyak orang dari negara pulau berkumpul di tempat kejadian, Nobita Chiba memiliki semacam kebanggaan seperti mendiskusikan pedang di negara Pulau Toyama. Kesombongan di hatinya menyala lagi. Dan kemudian dia membungkuk ke lingkungan sesuai dengan tradisi penduduk pulau. Semua orang telah bekerja keras. Terima kasih. Lebih dari 500 orang berkata serempak. Tuan Muda Chiba sopan. Penduduk pulau itu satu pikiran. Saya ingin bekerja untuk Tuan Muda Chiba. Mendengar kata-kata seperti itu, Chiba Nobita menegakkan punggungnya. Dan seluruh tubuhnya tampak bercahaya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa bangganya dia sebagai penduduk pulau. Pada saat ini, semua wanita pulau yang lembut itu memandang Nobita Chiba dengan kekaguman. Bagaimanapun, ini adalah bangsawan baru dari negara pulau. Tidak hanya dengan status tinggi, tetapi juga kuat. Bagaimana mereka bisa disukai oleh Nobita Chiba? Dan mereka bisa mengubah ayam hitam menjadi burung phoenix. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, Nobita Chiba hanya memiliki kemarahan dan kebencian di hatinya. Dengan tangan di punggungnya, dia menatap Harvey York dan pestanya dengan gerakan meledakkan langit. York, aku akan memberimu kesempatan terakhir dan satu-satunya. Chiba Nobita memiliki ekspresi bangga dan sombong di wajahnya. Sekarang, segera, berlutut untukku. Hancurkan tangan dan kakimu sendiri. Lalu kirimkan istri dan iparmu kepadaku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan meninggalkanmu sendirian. Harvey York menyipitkan matanya dengan ringan. Jadi kamu tidak takut mati. Ketika saya mematahkan anggota tubuh kelima Anda, saya akan sedikit lebih kejam. Jangan sampai kamu kembali dan menyakiti wanita di mana-mana. Ngomong-ngomong, untuk mencegahmu menyakiti pria. Mendengar kalimat ini, Chiba Nobita langsung teringat akan rasa malunya karena telah tidur dengan seorang pria. Dan dia langsung menunjuk Harvey York dengan marah. Dengan wajah garang, nama keluarga adalah York.
Saya peringatkan Anda. Sombong di depan Laosu. Jangan bilang Pangeran Sidu. Javier Sidu tidak bisa melindungimu. Pangeran Sidu di samping terdiam. Menatap Nobita Chiba seolah melihat orang bodoh. Kapan Paman York membutuhkan keluarga Sidu untuk melindunginya? Harvey York mengabaikan arogansi Nobita Chiba, tetapi melirik ke arah penonton pulau dengan ringan, dan berkata, Nobita Chiba, Anda tidak dapat memiliki cukup banyak orang. Mengapa tidak ada orang dari 5 keluarga di negara pulau, 6 sekolah besar, dan Shogun yang datang? Jika orang-orang ini tidak datang, aku tidak akan bisa menahanmu. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi Kasim. Bab 4725. 5 keluarga, 6 sekolah, kesogunan. Chiba Nobita tertawa marah. York, kamu terlalu sombong untuk berurusan dengan orang kecil sepertimu. Apakah kamu perlu menggunakan kekuatan tertinggi negara pulau kita? Kamu akan segera tahu bagaimana rasanya menyinggung perasaanku. Harvey York tersenyum ringan. Bukankah hanya karena aku harus mengebirimu dan mengotori tanganku? Tapi ngomong-ngomong, itu memang agak menjijikkan. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Aku bisa menghemat energi. Anda, Nobita Chiba sangat marah sehingga Harvey York hampir memuntahkan seteguk darah tua. Idiot. Kamu masih sombong saat ini. Goyangkan orang. Eider Rowling. Terus goyangkan orang. Eider Rowling mencibir. Tuan Muda Chiba. Jangan khawatir. Sepupuku akan segera datang. Saat berbicara, dia menyipitkan mata ke Harvey York dengan ekspresi suram di wajahnya. York yang bermarga. Kamu tidak menghormati orang-orang di negara pulau. Kamu lebih baik darimu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Sepupu saya bukan penduduk pulau. Dia benar-benar ular lokal. Dia adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Tuan muda kedua dari keluarga Jinling Hoffman. Ernesto Hoffman, yang di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Ketika dia datang, kamu akan tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Eider Rowling sangat marah. Zaman apa ini? Orang yang makan nasi lunak melihat lebih dari 500 orang. Beraninya dia begitu sombong. Apakah ini lelucon? Harvey York juga tersenyum tipis saat ini. Benarkah? Tuan muda kedua dari keluarga Hoffman sangat baik. Aku sangat takut. Kamu memintanya untuk berguling dengan cepat. Aku sedang terburu-buru. Mendengarkan kata-kata Harvey York, Eider Rowling hampir melompat karena marah. Dia menunjuk Harvey York, dan dia terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di Jinling yang mendengar nama keluarga Hoffman dan tidak tahu apa yang harus ditakuti. Pria bermarga York ini sangat bodoh sehingga dia tidak takut mati. Atau apakah itu benar-benar penting? Pada saat ini, tim lain bergegas masuk, dipimpin oleh Rolls-Royce, dan patung emas di atasnya bersinar di malam hari. Di belakang Rolls-Royce adalah Mercedes-Benz Big G, yang menunjukkan dominasi dan prestise tertinggi saat berjalan. Tak lama kemudian, Rolls-Royce melaju langsung ke tengah ruang terbuka, lalu berhenti di depan Chiba Nobita dan Eider Rowling. Pintu terbuka, dan 108 pria berjas dengan benang emas keluar. Orang-orang garang ini memiliki senjata api yang menempel di pinggang mereka. Dan ketika mereka berjalan, mereka menunjukkan kekuatan dan ketidakjujuran mereka. Aura semacam ini sama sekali tidak sebanding dengan penduduk pulau biasa. Meskipun Nobita Chiba memanggil lebih dari 500 orang dari negara kepulauan, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa mencapai puncak. Segera setelah itu, seorang pria dengan setelan emas berjalan keluar, memegang kipas lipat di tangannya. Dan ketika dia mengipasi sedikit, momentumnya tak tertandingi. Pada saat ini,
Aura Ernesto Hoffman kuat sampai batas tertentu. Dengan sikap yang agak tidak menyesal. Bahkan seorang penduduk pulau yang berpikir bahwa dia tinggi di atas. Ketika dia melihatnya, dia mundur secara tidak sadar. Lagi pula, sifat negara kepulauan memang seperti ini. Di depan orang-orang yang terlihat lebih lemah dari mereka, mereka terbiasa memamerkan kekuatan mereka. Di depan orang yang begitu kuat, pihak lain tidak perlu mengatakan apapun. Dan orang-orang di negara pulau secara tidak sadar ingin berlutut. Sepupu, kamu di sini. Melihat penampilan Ernesto Hoffman, Eider Rowling langsung meloncat. Kamu datang pada waktu yang tepat. Bajingan tanpa mata panjang. Berani memprovokasi aku dan Tuan Muda Chiba. Kamu harus melakukan keadilan untuk kami. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.